Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di satu teman dan saatnya kita untuk Let's Talk teman alias ngobrolin Ultraman Theo episode pertama teman ya. Ya, nama segmennya aku baca jadi Let's Talk teman ya. Yang harusnya dulu tuh namanya ngobrolin, cuman karena kontenku yang baca manga tuh oh, Let's LARP, jadi ini gue ganti aja Let's Talk aja lah. Oke, jadi harusnya kalau kalian lihat ini kalian udah nonton reactionku untuk episode 1 teman-temannya. Dan ingat teman-teman, untuk aku akan mengingatkan sekali lagi, walaupun aku udah bilang berkali-kali di video reactionku yang episode pertama, aku hanya akan reaction episode-episode penting doang. Ya alias episode pertama, dan kemungkinan nanti episode debut final formnya atau super formnya dari Theo, dan juga debut mungkin kalau ada secondary ultra, atau mungkin bakal kalau tiba-tiba ada Ultraman yang comeback, karena rumornya di Theo Zero bakal comeback. Jadi pokoknya nanti kalau ada episode Zero comeback aku akan reaction karena menurutku itu episode yang oke. Dan kalau Zero misal comeback di episode, aku hanya akan reaction episode yang pertamanya Zero baru datang doang ya, gitu. Nah, jadi kan dari lihat first impressionku dengan reactionku di episode 1. Sekarang saatnya aja kita langsung let's talk atau ngobrolin teman-teman untuk Ultraman Theo episode 1. Oke, teman-teman, untuk obrolan kali ini aku akan mengambil dari video yang ada di channel Inggris dari Suburaya tentunya, dari Ultraman Official Inggris Channel. Ini channel resmi juga khusus untuk dub Inggris teman-teman, yang dibuat oleh Suburaya. Aku pilih di sini karena di sini iklannya lebih dikit teman-teman, yang buat bikin video ngobrolin itu lebih gampang. Oke, jadi di scene pertama kita langsung dikasih lihat secara sekilas tentang flashback dari pembantaian atau genosida di planetnya Ultraman Theo teman-temannya. Kita bisa lihat banyak banget ras-ras ultra lain di tempatnya Theo. Gue tahu harusnya namanya bukan ras ultra teman-teman ya, karena si Theo belum mendapatkan julukan nama Ultraman Theo, jadi kita belum bisa bilang kalau dia itu adalah ras ultra. Mungkin dia bukan ras ultra yang akan mendapatkan julukan ultra kayak kayak ya akan dapat julukan Ultraman kayak si Omega. Omega kan dia itu Space Gazer dan dia itu bukan ras ultra teman, tapi dia dapat julukan Ultraman. Sama kayak si Ark Hadrut dan juga dia bukan ras ultra, tapi ya ras ultra itu hanya untuk orang-orang di planet M12 kalau nggak salah. eh M21 ya, pokoknya itulah di planet cahaya lah. Ini berarti ras lain teman-teman ya. Dan karena belum mendapatkan sebutan ultra, berarti ya mereka belum mendapatkan julukan Ultraman, jadi pastikan mereka itu katanya bukan ras Ultraman ya. Mungkin apa ya? Edge 12 Seiji apa? eh, Edge 12 Jin kali ya. Kan kayak kalau bumi kan Kyujin gitu. Dan di sini mereka kayak serang meteor-meteor gitu. Dan kalau kita udah lihat episode satunya, kita tahu bahwa meteor-meteor ini adalah salah satu form dari monsternya yang bernama Velaroga kalau nggak salah teman-teman ya. Correct me if I'm wrong untuk nama monsternya teman-teman ya. Dan di sini ada si ini teman ya, Ultraman yang kita kira akan jadi secondary ultranya Theo teman, si merah atau jadi villainnya yang langsung dikeroyok teman-teman. Sabar ya, aku nyari scene yang nah ini ya, agak susah aja nyari scene bersihnya ya. Nah, ya, pokoknya itulah ya. Ini nah ini teman, dia ini adalah Ultraman yang kem- 2 hari yang lalu, entah hari Kamis atau hari Jumat, itu bocor teman. Singkatku bocor itu hari Kamis, itu ada di
iklan TV Taiwan, correct me if I'm wrong. Terus hari Kamisnya, eh, terus hari Jumatnya itu bocor dari Korea. Jadi correct me if I'm wrong. Tapi yang di Taiwan itu cuman dibocorin desainnya aja. Sedangkan kalau di Korea itu tunjukin scene ini, teman. Ya, dari scene ini kan kita banyak spekulasi kayak apakah dia yang menyummon monster atau dia pemimpin monsternya segala macam. Ternyata kalau kita lihat dari flashbacknya ini untuk sekarang dia adalah pemimpin atau mungkin orang terkuat dari planet H12 namanya. Dan di sini kenapa saya bilang dia salah satunya terkuat? Dan di sini dia diserang oleh banyak monster. Dia bisa menahan dua Velaroga teman-teman, tapi dia dikoyok dengan 5 sampai 7 gitu teman-teman. Tangannya cuma dua. Dan kita dilihatin POV Theo yang baru saja kabur. Dan aku nggak tahu ya, itu meteorit atau ini tuh ras-ras apa H12 yang lain teman-teman ya. Kalau ini kayak ini sebenarnya kayak terbang ya. Mungkin ini adalah salah satu eh, orang-orang ras H12 yang berhasil kabur juga. Jadi orang yang berhasil kabur itu bukan hanya Theo ya teman-teman ya. Dan kemungkinan besar Theo itu kaburnya ke bumi. Dikasih POV, Theo kabur ke bumi dan langsung dibawa ke bumi teman-teman ya. Di sini kita melihat Theo yang menyamar menjadi Chikyujin atau manusia bumi teman-teman dengan nama Ibuki ya. Dan dia sih ketemu anjing ya kan. Nah, anak sama anjing yang anjingnya bernama Azuki teman-teman ya. Di sini ya scene komedi lah ya, dimana si anjingnya ini mau buang kotoran besar, mau berak lah ya. Terus habis itu kayak si anaknya bilang, loh kok mau ngapain? Aku mau ngambil kotorannya. Hah? Mau ngambil kotorannya? Iya, ya itu masa dilakuin gitu kan. Ya maksudku of course. Ya nggak sih? Kayak secara gitu teman, kalau kita pikir secara logika yang diomongin anaknya itu masuk akal karena anaknya itu kan sedang bawa anjingnya jalan-jalan dan ini tuh ada di fasilitas umum teman-teman. Gak mungkin dong dia biarin anjingnya berak gitu aja di pinggir jalan tanpa dibersihkan atau tanpa dia bertanggung jawab dengan kotorannya gitu kan. Makanya dia kayak mau ngebawa kotorannya pulang tuh ya dibuang di rumah gitu loh. Tapi di sini si ibu gitu kayak nganggapnya nangkepnya salah gitu teman, dikira semua orang apa semua hewan itu kalau berak nanti dibawa pulang gitu kotorannya. Kenapa gue bilang salah paham itu? Karena di next scene kita juga dilihatin ibu Ki yang telat ke apa ya kelas prakteknya teman-teman soal menganalisa sapi. Dan di sini kita udah dikasih lihat dengan case-case klub astronomi atau akan jadi main case-nya ya. Di sini ada Emma, Rintaro dan Wataru teman-teman ya. Kita nggak melihat Kana teman-teman. Karena klub astronomi itu ada 4 orang. Ada Emma, Kana, Rintaro dan juga Wataru teman-teman ya. Ya 5 lah sama Ibuki. Cuma kan Ibuki belum masuk untuk sekarang. Di sini Ibuki itu menyamar sebagai mahasiswa pindahan tahun ketiga teman-teman ya. Dan ini aku bilang salah paham teman. Waktu Ibuki apa ya, mengajukan diri untuk memeriksa sapi, sapinya itu tiba-tiba berak teman-teman. Dan dia, si Ibuki bingung terus kayak oh oh iya ya dibawa pulang, terus dia ngeluarin plastik. Terus dia bilang loh bukannya semua orang lakuin ini, pada bingung semua aja. Terus kayak oh ya kita bagi-bagi aja ya. Jadi si Theo atau si Ibuki ini salah paham soal omongan si anaknya tadi namanya. Dan dia nulis ini ada catatan jadi apa perilaku yang harus dilakukan di bumi ya teman-teman ya. Ya, ada apa ada poop yang harus kamu ambil dan ada yang tidak ya. Yang harus kamu ambil itu adalah kalau kau punya peliharaan pas lu ada jalan-jalan di tempat umum kebetulan mau berak ya, itu ya lu harus bawa pulang poopnya gitu kan. Ya kalau udah di kandang ya ngapain dia, of course harus dibersihin teman-teman biar steril dan hewannya tetap sehat. Cuman ya
Ya lah maksudku lah. Dan di sini sedang makan siang temennya, dan Rintaro kayak pengen, kok Rintaro ibu gitu pengen ngajak ngobrol Rintaro temennya. Oh, Rintaro bilang kayak, aku mau makan sendirian aja, kok lu mau apa, mau kuliah cuma buat nyari temen, lu salah ini deh, salah universitas katanya gitu. Terus si Emma bilang, ah nggak usah dipikirin, dia emang gitu kok orangnya. Ya kita tahu ya dari deskripsi karakternya bahwa Rintaro itu orangnya tuh kayak sikapnya cuek teman-teman, tapi ya dia tuh sebenarnya peduli lah sama orang lain lah. Sendiri sendiri kali ya, nggak tahu lah. Dan habis itu si Ibuki kayak kayak coba ngobrol sama Emma, tapi dia bilang diserobot sama orang ini ya, teman-temannya. Dan disinilah scene absolut cinema dimulai teman-teman, dimana Theo merasakan dia sendirian. Ya, of course kan dia adalah orang satu-satunya ras H1 yang ada di bumi teman-teman ya. Dan dia berusaha membaur, but at the end ya dia beda spesies. Ya, jadi seperti itu namanya. Dan menurutku it's so good di sini tuh, bagus banget teman sini gitu. Ya, harusnya ini lumayan, mungkin buat kalian lumayan, mungkin lumayan relate untuk beberapa orang teman-teman ya. Terlebih buat mereka yang mungkin ada satu-satunya orang, mungkin gini, kalau kalian dari sekolah satu ke sekolah lain, atau dari sekolah ke kuliah gitu kan, ya pasti ada lah, kalian pernah lah kan punya sohib gitu kan, terus tiba-tiba kalian sama sohib kalian itu beda sekolah, tapi pernah juga kan harus dimana kalian tuh sendiri dari seluruh murid di sekolahmu nih, itu tuh pindah di sekolah yang ini tuh sendirian teman-teman. Nah, pasti ada lah momen-momen seperti itu, dimana pas di sekolah ini ya udah pasti ada beberapa orang itu yang udah temenan, ya karena mereka ini dulu tuh di sekolah yang sebelumnya itu bareng, terus di sekolah yang selanjutnya juga bareng juga, ya pasti ada momen kejadian. Ada juga yang sendirian doang, nggak di sekolah, satu sekolahannya itu nggak ada orang teman lamanya dari sekolah yang dia dulu, ya pasti ada lah. Dan pasti orang-orang itu lumayan relate, apalagi orang yang lumayan introvert teman-teman ya. Ya ini lumayan relate gitu loh, kadang nyoba mau bau tapi nggak bisa gitu kan. Ya kita bisa lihat lah di sini tuh, Ibuki Ibuki tuh bukan orang yang menurutku introvert teman-teman ya. Dia mencoba buat berbaur dengan orang-orang di sekitarnya, tapi dia tetap merasa kayak sendirian gitu kan. Dan jujur ini menurutku dapat banget teman-teman ya. Ya sebenarnya ini enggak, kalau bilang dia sama aku jujur nggak terlalu gitu kan. Ya walaupun dulu aku pernah pas sekolah namanya, aku tuh pas SD ke SMP kalau nggak salah, itu di SMP ku tuh aku yang dari SD ku itu aku sendirian di SMP itu, tapi aku langsung dapet teman. Jadi aku gak rasain hal yang dirasakan ibu Ki teman, kayak sendirian gitu. Aku jarang kalau ke sekolah baru itu susah dapat teman ya, mungkin karena aku gendut. Jadi orang-orang tuh kayak mau temenan dulu biar bisa ngejek. Gak tau ya, cuman gue jarang ngalamin gini, cuman gue paham rasanya maksudnya. Eh, mungkin aku bisa lumayan lah ya, emang kadang walaupun langsung dapat teman kan ya, kadang ada satu dua momen lah dimana aku ya nggak ngobrol bareng mereka gitu kan. Cuman ya ini scene bagus banget menurutku temennya, apalagi habis itu tiba-tiba scene-nya tuh mengecil, oh my god, it's so good man. Dan kita mendapatkan title logo temen tadi, dapatkan logo temen Theo, dan ini ada title logo untuk kereta satu. Dan ini title logonya bagus banget teman-teman, it's so good. Ini bahkan jadi thumbnailku di reaction teman-teman ya. This so big man. Sumpah ini title logonya sih bagus banget teman-teman ya. Gue lupa terakhir kali title logo yang menurutku bagus banget itu kapan, cuman akhir-akhir ini gue merasa title logo
itu emang kayak biasa aja, tapi ini it's so good. Dan di sini kita ada iklan. Lanjut lagi. Nah, setelah itu kita kasih scene berita ya teman-teman ya, yang bilang bahwa ada beberapa meteor yang bentar yang sudah masuk ke orbit bumi gitu loh teman-teman. Di sini si Ibuki lagi sendirian, ya kayak flashback di mana planetnya dulu dihancurin teman-teman. Ini juga flashback di mana dia mendapatkan teokristalnya ya, teokristal. Nah, dan ini flashback penyerangan si Velamoga ya, Velmoga atau Velamoga ya, aku lupa namanya. Pokoknya namanya ada di akhir lah. Dan pertama kali Ibuki mendapatkan teokristal. Nah, ini dia dapat lagi scene di mana Theo kabur ya, teman-teman. Dan Theo melihat ada ini teman ya. Ada kayak meteor jatuh atau komet lah ya kayak kecil. Kalau kecil itu meteor, kalau gede itu asteroid ya. Ada meteor jatuh teman-teman ya. Terus Ibuki kayak dapat penglihatan ya. Set! Kayak ada layar-layar kapal kayak itu tuh ya, bukan meteor yang jatuh, tapi kayak kapal luar angkasa gitu teman-teman ya. Dan paginya si Ibuki langsung ke tempat satelit apa si meteor itu jatuh atau komet itu jatuh teman-teman ya. Nah, di sini dia ketemu sama Kana. Nah, di sini Kana kayak dia itu juga kemarin malam lihat ada si meteor jatuh. Dia itu pengen jadi orang pertama yang nemuin meteornya gitu lah ya, karena dia bilang orang-orang terlalu fokus sama berita soal yang asteroid gede yang atau meteorit gede yang akan jatuh sampai mereka lupa ada yang udah jatuh duluan yang kecil gitu kan. Dan mereka, si Kana ini ngajak Ibuki berpencar buat nyari dan of course yang nemu meteornya itu Ibuki lah ya. Dan ternyata itu bukan meteor, bukan komet, melainkan itu adalah pesawat luar angkasa namanya atau UFO. Kalau di sini sebenarnya adalah space pod, ucu pod namanya. Dan kita udah tahu lah, ini adalah pesawatnya Pucci teman-teman. Si kaiju yang akan jadi maskot di Teo ya. Ini kita dikasih lihat dari POV-nya Pucci teman-teman. Di sini Ibu Ki kayak jangan takut, aku nggak ini kok, nggak apa, tidak mau membawa, tidak tidak mau melukai, tidak mau bikin ribut. Terus pasti Theo pengen bilang atau si Theo pas Ibu Ki mau bilang aku juga alien ya, dia mau bilang itu kan pas tapi kepotong. Aku itu sebenarnya terus kepotong karena ada meteor satu lagi yang jatuh teman-teman ya. Dan itu adalah si kaiju kita kali ini, itu Vera Monga. Ini dia ketemu lagi sama Kana, terus Kana bilang meteornya jatuh di tempat distrik perbelanjaan gitulah ya. Yang jaraknya sejam dari gunung ini teman-teman ya. Ibu gitu kan langsung jalan dan sekarang kayak, lu serius mas sepedaan? Sejam loh gitu kan. Ya terus iklan lagi. Terus Ibu Ki sampai teman dan sini. Nah, kalian lihat ya. Si monsternya, si Vera Moga, itu dia punya wujud meteorit teman-teman ya. Dan kalau kalian ingat di flashback pertama penyerangan planet H12 itu mereka nyerang rame-rame dalam wujud meteorit teman-teman ya. Bahkan mereka nyerang si Ultraman merah itu juga masih dalam wujud bola terus rame-rame kan. Dia nahan buat terus depan belakangnya ditabrak juga. Ceduan, gitu kan. Nah, di sini ini ada cameo dari music composer di Ultraman Teo teman-teman ya. Aku nggak tahu yang mana tepatnya. Aku cuma dapat info ini itu dari uh, YouTuber lain teman-teman. Ini tuh pas di leak-nya Tyler Korea ya. Itu kalau korek ini Februari tapi saya ingatku di leak-nya Tyler Korea dan tuh udah dapet scene ini teman ya. Scene scene ini udah si YouTuber itu bilang adalah di sini tuh ada uh,
cameo dari komposer musiknya Theo. Kalau nggak salah tuh yang ini deh, yang rambut putih ini deh, kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong ya. Ada 3 orang sebenarnya. Nggak tahu di sini tuh tiga-tiganya ada apa cuma satu. Gue cuma satu. Gue cuma tahu yang rambutnya putih doang. Gue cuma tahu yang ini teman-teman. Nah itu ya sedikit info aja ya buat kalian yang apal teman-teman dengan mukanya kan bisa komen di bawah ya yang mana aja gitu kan cameo-nya. Dan Vera Moga dia mengeluarkan wujud keijunya ya teman-teman. Di sini Theo mengalami PTSD teman-teman ya melihat si Vera Moga terus kayak bilang lari lari kita semua harus lari gitu kan tapi orang-orang malah kayak monster wah wow mungkin kan bilangnya bodoh ya bro tapi gue kalau semisal besok tiba-tiba ada kaiju gitu kan terus dia belum nyerang dia cuma berdiri doang gue juga gini lah gue juga oh my god it's real gitu kan cuman ya kalau dia udah mulai ngamuk ya lari sih kalau dari awal dia udah mulai nyerang-nyerang ya oke lah lari lah tapi kalau masih diem kayak menurut kok hal yang wajar sih kalau moto kayak that's so cool man dan akhirnya si film Moga itu mulai ngamuk dan orang-orang udah mulai lari ya di sini Ibuki ketabrak orang pas lari teman dan dia eh, memegang oleh Teo Kristanya ya sambil tetap PTSD tapi Kana datang dan ngajak Ibuki lari langsung kan ya dan ya iklan lagi ternyata sama-sama aja ya iklannya ya ya tetap iklan ya dan pas lagi di tengah-tengah lari ini tiba-tiba si Ibuki mendengarkan suara gonggongan anjing dan coba tebak siapa ya benar si Azuki dan pemiliknya si bocil namanya ya ini hal yang biasa ya di tokusatsu namanya child actor ini tuh hal yang lumrah di mana ya pasti akan ada satu dua scene di mana akan ada bocil yang sedang dalam bahaya dan MC kita atau protagonis kita terpaksa untuk menyelamatkannya. Dan di sini Theo mencoba melindungi si bocil dari serangan Veramoga dan tiba-tiba dia berubah ke wujud Ultraman Theo. Di sini dia belum dapat julukan Ultraman Theo ya, cuman ya mungkin nama aslinya Theo dan dia nama buminya Ibuki kan. Cuman namanya bukan Ultraman Theo. Of course menurutku dia namanya mungkin Theo doang. Dan di sini kita dapatkan fight scene yang mantep banget teman-teman. Walaupun fight scene-nya ya kita lihat Ibuki yang masih bertarungnya masih urakan lah ya karena dia masih pemula teman-teman. Dan di sini karena datang buat nolong si bocilnya ya. Ya menurutku pertarungannya ini juga salah satu scene yang bagus banget ya. Scene pertarungan ini adalah salah satu scene positif menurutku bukan scene positif, poin positifnya Theo banget teman-teman ya untuk scene fightingnya. Menurutku scene fightingnya Theo ini bisa bersaing dengan fighting scene episode pertamanya Arc yang menurutku gila. Tapi kalau kalian tanya menurutku aku masih lebih suka Arc yang menggunakan konsep long take teman-temannya daripada Theo ini. Cuman gue gak bisa bohong. Theo itu juga bagus banget. Dan gue juga gak bisa bohong walaupun Omega is my favorite Ultraman buat saat ini. Tapi gue harus akuin teman-teman ya. Fighting scene di Omega itu rata-rata biasa aja. Dan di sini kita akan menggunakan Theosium Cosem teman-teman ya. Di sini ada scene yang menurutku unik banget. Dimana, eh, salah. Apa sih? Scene yang unik dimana si Theo itu mencoba Kosen dengan satu tangan teman-teman ya. Dan dia gak kuat nahan energi beamnya terus dia menggunakan dua tangannya dengan pose utama Ultraman sebenarnya pose ikonik yaitu apa cross
kayak hand cross teman-teman gini. Tapi awalnya Theo mau coba gini tapi nggak kuat, terus kayak set ditahan. Jadi ini menurutku lumayan menarik, ngasih sedikit lore kenapa gayanya Theo buat kosen gini, karena dia perlu satu tangannya lagi buat menahan kekuatan kosennya teman-temannya. Dan udah deh. Dan di sini monsternya dia masih mencoba buat nahan si Theosium kosennya loh. Dia masuk ke wujud meteoritnya dan dia muter-muter. Bahkan mengira dia nggak bakal kalah teman-teman ya, karena kita tahu di episode 2 kalau kalian nonton previewnya di episode 2 muncul lagi sini monster. Gue kira aja bakal kabur doang, ternyata dia tetap hancur ya. Ya walaupun dia punya banyak monsternya, ada banyak ya, kita tahu lah ya. Tapi gue kira tuh dia nggak langsung kalah gitu, tapi langsung kalah juga. Dan si bocil akhirnya sadar dan Theo berubah lagi menjadi orang namanya. Dan ini walaupun meledak tapi bangkai kaijunya masih ada ya sebenarnya. Nah, lalu kita beralih ke scene Kyoko namanya. Dan di sini Kyoko itu adalah salah orang dari UTTF ya, atau mungkin gampangnya kodenya di universe-nya Theo ya. Dan ada Engurishu moment teman-teman ya. Eh, Percakapan tentang ya meteor itu kaiju bla 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 ini dan ada raksasa yang mengalahkan si kaiju itu. Terus si petingginya bilang, siapakah identitas kaiju itu? I'm sorry, I don't know. Kayak gitu kan. Dan kita mendapatkan scene di mana Ibuki kembali lagi ke tempat awal karena dia ninggalin tasnya dan bertemu dengan Pucci teman-teman ya. Dan ini adalah akhir dari episode pertama. Oh ya, namanya Vialoga ya ternyata ya kaijunya ya. Oh, Vialoga bukan Vilaroga. Oke, namanya Vialoga ya. Teman. Nah, itu dia untuk ngobrolin Wiro Tramante episode 1 teman-teman. Gimana menurut kalian? Bisa langsung komen di bawah. Aku ngasih first impressionku di reaction. Ini salah satu episode pertama yang bagus banget. Mungkin aku bisa debat kalau ini episode pertama yang terbaik karena dari segi cerita dan segi action itu oke. Untuk segi cerita aku masih 50-50 antara ini sama Omega, tapi untuk action ya jujur untuk action aku lebih suka Arc, aku udah bilang. Cuman ini nggak kalah bagus sebenarnya. Jadi kalau kita compare semuanya, aku suka actionnya, aku suka ceritanya, aku bisa bilang ini salah satu yang terbaik lah untuk episode satu. Untuk series yang at least aku tonton ya, karena aku gak nonton Blazer. Dan di sini satu lagi beberapa pendapatku adalah Ultraman merah. Ya kan kayak hype pas dia reveal dan desainnya juga menurutku lumayan keren. Kayak gak mungkin ya Suburaya bakal ngebuat si Ultraman merah itu hanya buat ah One Hit Wonder. Kayak dia cuman muncul di awal terus tiba ngilang. Tapi don't give very wrong ya. Dia bisa bisa aja teman-temannya karena dia masih dalam wujud CGI. Bisa aja dia cuma muncul di episode satu dan gone. Tapi kita melihat bahwa satu-satunya orang yang kabur dari H12 itu bukan hanya Theo. Jadi tidak me, apa ya, tidak menghilangkan kemungkinan bahwa kita akan dapatkan secondary ultra. Mungkin secondary ultranya kita itu bukan si Ultraman merah tapi Ultraman yang lain yang kabur teman-temannya sama seperti Theo. Ya itu masih ada kemungkinan kita dapat secondary ultra. Walaupun ya aku agak ragu sih kita dapat secondary ultra sih. Dan di sini juga kita langsung dikenalkan dengan hampir semua roster utama teman-teman ya. Si protagonis alias para anggota klub astronomi dan ya yang lumayan sampingan yang kan klub astronomi itu udah main protagonis yang ya harusnya dia side character gitu kan ya, karena ya main karakternya Ibuki gitu kan. Ini udah side side karakter lagi gitu kan. Ada si Kyoko sama Junpei yang dikenalkan, tapi Prof Junpei belum ada, cuman ada si Kyoko-san atau ya, Mbak Kyoko lah ya. Sebagai anggota juri TF dan apa Prof Junpei itu adalah si dosen. Nah, si Junpei belum muncul. Dia akan muncul di episode 2, ada di preview kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong. Tapi seingatku ada di preview teman-temannya si Pak Junpei, si Prof Junpei ya.
Di sini kita juga langsung dapat Pucci teman-temannya, tapi cuma di akhir. Kita juga dapat sedikit interaksi antara Ibuki dengan calon-calon anggota klub astronomi, atau mungkin udah klub astronomi. Yang terakhir itu cuma si Ibuki. Dan yang dapat porsi paling gede di sini ya si Kana sih menurutku. Yang dia dapat porsi gede itu pas saya porsi interaksi dengan Ibukinya namanya. Rintaro di yang paling sedikit adalah Wataru ya, of course lah ya. Terus habis itu Rintaro, Emma, ini paling banyak ya Kana. Untuk karakter-karakternya Wataru masih belum terlalu terlihat karakternya gimana. Eh, Rintaro udah lumayan kelihatan, cuman ya kayak gitu doang gitu kan. Tadi masih berusaha untuk menghindar. Emma lumayan dapat. Aku mendapatkan sedikit sedikit vibes Sachika teman-teman ya. Dan aku berharap karakternya bisa sebagus Sachika. Aku udah merasakan sedikit vibe-nya lah di satu ini, dan menurutku untuk sekarang yang terbaik untuk set karakternya ya si Kana. Ya, karena dia yang dapatkan porsi paling banyak aja sih menurutku di episode ini si Kana. Dia kayak ngerasa karakternya lumayan menarik si Kana ini. Dan dia banyak banget hal yang menarik kayak fighting scene-nya. It's so good man, fighting scene-nya. Dan kayak gimana cara Theo itu, kenapa Theo itu gini ya, pose-posenya karena dia coba satu tangan, dia bisa nahan terus tahan pakai dua tangan. Ini teman-teman ya. Nah itu dia untuk Last Stock dari All sampai episode 1. Gimana kalian? Kalian bisa langsung aja komen di bawah teman-teman ya. Apakah ini bisanya jadi episode 1 Ultraman terbaik di era Reiwa? Akhirnya di era Reiwa itu agak ini ya, agak bold statement ya. Cuma apakah menurut kalian? Kalau menurutku, at least 3 tahun terakhir, hmm, ini yang terbaik lah. Except Blazar ya, karena aku belum nonton Blazar. Pokoknya dengan Decker, aku juga lebih suka ini dulu Decker teman-teman ya. Karena aku juga nonton Decker ya. Ya, gitu aja. Kita bertemu lagi.